kedua dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Dengan ledakan keras, sesosok tua mengenakan jubah coklat berdiri di depan Modi tanpa bergerak. Adapun Cilin yang berada di depannya, setelah sedikit gemetar, dia tanpa sadar mundur setengah langkah. Ini jelas menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Cilin memandang pria tua berambut putih di depannya dengan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Modi bisa mengundangnya menjadi pelindungnya. Manfaat apa sebenarnya yang diberikan Modi kepada mereka? Tetua Yanbing, aku benar-benar tidak menyangka seorang tetua istana awan laut akan menjadi pelindung orang tercela seperti Modi. Tidakkah kamu merasa kehilangan muka? Ucap Cilin. Kata-kata Cilin tidak menyebabkan perubahan sedikit pun pada ekspresi pihak lain. Sosok yang berdiri di udara juga tidak bergerak sedikit pun. Seolah kata-kata Cilin tidak ditunjukkan padanya. Demikian pula sepasang mata dingin berwarna biru es perlahan menyapu seluruh tempat. Pada akhirnya tatapan dingin lelaki tua bernama Yanbing mendarat di tubuh Xiaoyan. Tatapan mereka bertemu. Matanya yang sedingin es seperti pedang tajam yang langsung menusuk Xiaoyan. Hal itu menyebabkan mata Xiaoyan tanpa sadar merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk. Namun segera setelah itu api surgawi langsung melonjak dan membakar sensasi tersebut. Setelah bertukar pandang dengan Xiaoyan, lelaki tua itu akhirnya mengalihkan pandangannya. Adapun Xiaoyan ekspresinya serius. Kekuatan orang tua ini telah mencapai bandi bintang 8 tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi dari bandi elit bintang 9. Dibandingkan dengan Hutua, dia bisa dikatakan lebih kuat. Yanbing melirik ke arah Hutua, kemudian tatapannya tertuju pada Guli. Yanbing, kamu sebenarnya muncul di sini untuk membela Modi bajingan itu, ucap Guli sedikit mengernyit. Ketika nama Yanbing secara bertahap menyebar ke seluruh arena, pandangan semua orang segera beralih ke Yanbing. Bahkan para bandi elit pun memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Di panggung pengamatan, Penatua Suan juga melihat ke arah pemuda di sampingnya ketika dia mendengar nama Yanbing. Bahkan mereka tidak dapat memahami mengapa Yanbing mau membantu Modi. Penatua Suan menyipitkan matanya saat dia menatap Yanbing. Yang terakhir juga merasakan tatapannya dan mengalihkan pandangannya. Setelah bertukar pandang dengan Penatua Suan, dia hanya sedikit mengernyit. Kemudian dia mengalihkan pandangannya kembali dan tidak mengatakan apapun. Aneh, bukankah Yanbing biasanya tidak tertarik pada apapun? Dia sangat setia pada istana awan laut. Selain hal-hal yang melibatkan istana awan laut, dia tidak akan pernah menyentuh hal lain. Hari ini dia sebenarnya melakukan intervensi atas nama Modi. Ini benar-benar membingungkan, gumam Penatua Suan. Dia tanpa sadar mengelus jenggotnya sambil menatap Yanbing dengan wajah penuh keraguan. Selanjutnya dia mengalihkan pandangannya ke arah pemuda di sampingnya. Dia ingin melihat apa pendapatnya. Penatua Suan, apakah kamu memperhatikannya sebelumnya? Orang ini sepertinya sangat memusuhi Yan Xiao, ucap pemuda berjubah putih itu. Alis Penatua Suan berkedut ketika dia mendengar kata-kata ini. Yanbing baru saja tiba di kota liar kuno. Apalagi ini pertama kalinya dia bertemu Xiaoyan. Mengapa dia merasa permusuhan terhadapnya? Mungkin inilah alasan mengapa dia ingin membantu Modi, ucap Penatua Suan. Pada titik ini, Penatua Suan tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Selama pemuda berjubah putih di sampingnya tidak berbicara, dia tidak akan terlalu peduli. Juga, apakah kamu mendengar dengan jelas kata-kata yang diteriakkan Yan Xiao tadi? Ucap pemuda berjubah putih itu. Apakah itu tentang segel gunung terbuka? Segel pembalik laut, segel pembalik tanah, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Ini pasti teknik segel dewa, ucap Penatua Suan. Ekspresi wajahnya sedikit berubah. Teknik segel dewa sepertinya milik klan itu. Jangan bilang padaku bahwa Yan Xiao sebenarnya ucap Penatua Suan. Sebelum suaranya terdengar, pemuda itu dengan lembut melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Penatua Suan. Jangan terlalu mudah mengambil kesimpulan. Bukannya tidak ada orang di dunia ini yang bisa mendapatkan teknik segel dewa. Mungkin dia hanya mendapatkannya karena keberuntungan, ucap pria berjubah putih itu. Penatua Suan dengan lembut menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Sepasang mata tuanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian dia perlahan menarik pandangannya. Saat ini 4 sosok sedang saling memandang di ruang kosong. Setelah Cilin mengerutkan kening dan melirik Yanbing, tubuhnya melintas dan kembali ke sisi Guli. Hutua ragu-ragu sejenak sebelum dia mendengus dingin. Detik berikutnya tubuhnya bergerak dan datang di depan Modi. Beberapa saat kemudian,
Sepasang mata acuh tak acuh Yan Bing menatap Guli di seberangnya. Guli, Cilin, kamu tidak berhak memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Jika kalian ingin menyerang bersama-sama, aku tidak keberatan membunuh, ucap Yan Bing. Wajah Guli dan Cilin menjadi muram. Yan Bing ini adalah seorang ahli bandi elit yang terkenal. Bahkan jika keduanya menyerang bersama, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Selain itu ada juga Hutua yang mengamati mereka berdua. Keduanya sama sekali tidak percaya diri. Berdasarkan situasi saat ini, mereka hanya bisa berdiskusi bagaimana menghadapinya setelah rapat besar selesai. Tangan Guli yang keriput enggan mengepal. Wajahnya dipenuhi kebencian saat dia menatap dua orang di seberangnya. Namun pada akhirnya dia hanya bisa menarik tangannya tanpa daya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia kembali ke tempat duduknya. Yan Bing dan Hutua juga menunggu Guli kembali ke tempat duduknya sebelum tubuh mereka perlahan menghilang ke ruang kosong. Di sisi lain, Modi juga menguatkan dirinya. Setelah menelan beberapa pil obat untuk memulihkan Doki, dia bersiap untuk sekali lagi membuka kuali untuk memurnikan obat. Di sisi berlawanan, Xiaoyan telah meminjam keuntungan dari api kaisar pemas pembakaran dan akan menyelesaikan tahap pertama penyempurnaan. Saat ini Modi hanya bisa berusaha sekuat tenaga mengejar kemajuan Xiaoyan secepat mungkin. Setelah jeda sebelumnya, alun-alun di langit berangsur-angsur menjadi hidup. Karakter utama sepertinya tiba-tiba berubah. Mayoritas perhatian orang-orang telah meninggalkan kuali obat di depan Xiaoyan dan Modi dan sedang mendiskusikan konfrontasi antara 4 ahli bandi bintang 8. His, 4 bandi elit bintang 8. Barisan kuat seperti itu sebenarnya ada di kota liar kuno pada saat yang bersamaan. Benar-benar menakutkan, ucap diskusi itu. Yan Bing yang tadi seharusnya adalah tetua Yan Bing dari Istana Awan Laut kan? Jawab suara diskusi itu. Hei, siapa lagi kalau bukan dia? Di seluruh wilayah selatan, selain dia siapa lagi yang berani menggunakan nama Yan Bing? Ucap percakapan pribadi itu. Hahaha, aku tidak pernah membayangkan bahwa ahli seperti itu akan muncul untuk Modi. Desas-desus mengatakan bahwa Yan Bing pernah secara pribadi menyegel bandi elit bintang 9 di dalam es. Ucap suara-suara percakapan pribadi dari para penonton tersebut. Dalam sekejap, fokus orang banyak tertuju pada Yan Bing. Tetua dari Istana Awan Laut ini cukup terkenal di wilayah selatan. Saat ini banyak orang yang membual tentang berbagai pencapaian Yan Bing. Seolah-olah itu semua dilakukan olehnya. Di kursi juri, Guli merasakan gelombang depresi di hatinya ketika mendengarkan kebisingan kerumunan di sekitarnya. Dia merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa memusatkan seluruh perhatiannya pada 2 kuali obat di alun-alun. Saat ini Xiaoyan dan Modi sama-sama memulai dari awal. Mereka melemparkan ratusan bahan obat ke dalam kuali obat di depan mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan bahan obat di dalam kuali. Dalam proses pemurnian kedua ini, Xiaoyan tidak diragukan lagi jauh lebih cepat daripada Modi. Ketika bahan obat Xiaoyan hampir sepenuhnya dimurnikan, kuali Modi hanya memurnikan kurang dari setengah bahan obatnya. Hal ini menyebabkan Modi merasa sangat cemas di dalam hatinya. Waktu perlahan berlalu. Setelah 1 malam berlalu, hampir sebulan telah berlalu sejak mereka berdua mulai memurnikan pil. Bahan obat dalam kuali keduanya secara bertahap mencapai tahap di mana sudah waktunya untuk memadukan pil. Penyempurnaan pil kesengsaraan kaisar pada akhirnya jauh lebih sulit. Beberapa penyempurnaan dan penggabungan selama periode waktu ini hampir menyebabkan bahan obat di kuali Xiaoyan terbuang percuma. Demi keamanan, Xiaoyan juga memperlambat kecepatan penyempurnaan dan penggabungannya. Pada titik ini bahkan dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, setelah menggunakannya dalam jangka waktu yang lama, konsumsi Xiaoyan sangat besar. Ini juga salah satu alasan mengapa dia tidak punya pilihan selain memperlambat kecepatannya. Bahkan Xiaoyan merasa sulit untuk mempertahankan konsentrasi tingkat tinggi dalam jangka waktu yang lama. Apalagi langkah paling krusial, penggabungan inti belum dimulai. Dia harus membuat rencana untuk masa mendatang. Di sisi lain, Modi telah mengkonsumsi beberapa pil roh darah berturut-turut di bawah tatapan marah Guli. Akhirnya tiba saatnya ramuan obat di kualinya menyatu. Modi sekali lagi menghadapi masalah terbesar. Meskipun kekuatan spiritualnya mendapatkan lonjakan lagi berkat pil roh darah, mengendalikan api juga membutuhkan Doki. Dan kelelahan Dokinya juga berada pada tingkat yang sangat menakutkan. Modi sudah dengan jelas merasakan bahwa Doki di pusaran dalam tubuhnya tidak mampu bertahan. Dia dengan paksa menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan pil obat yang sudah mulai menyatu. Sebuah tekad muncul dalam hatinya. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan tempat juara di kompetisi ini. Modi tidak ragu-ragu.
Dia terus menuangkan sedikit doki yang tersisa di tubuhnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendukung fusi pil obat di dalam kuali. Xiaoyan juga bersiap untuk memadukan pasta obat setelah memisahkan dan menggabungkannya. Meskipun kekuatan spiritualnya lebih rendah daripada Modi, dia memiliki keunggulan dalam kekuatan api surgawi miliknya. Menambahkan akumulasi doki, itu sudah cukup untuk mendukung Xiaoyan sampai akhir. Di kursi juri, Guli dan Cilin juga mengerutkan kening. Dari kelihatan situasinya, Xiaoyan memang lebih unggul. Meski kecepatan fusinya sedikit lebih lambat, dia memiliki keunggulan dalam hal daya tahan. Di sisi lain mata Modi merah padam dan wajahnya pucat. Sepertinya dia akan gagal memadukan pil tersebut karena doki yang tidak mencukupi setiap saat. Namun berdasarkan pemahaman Guli dan Cilin terhadap Modi, mereka tahu bahwa dia pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dia pasti punya rencana lain. Saat ini situasi di arena tidak sesederhana yang terlihat. Waktu perlahan berlalu. Semua orang di arena tanpa sadar mulai berbisik satu sama lain ketika melihat penampilan Modi yang lemah. Dari kelihatannya, Modi pasti akan kalah. Hehehe. Dari kelihatannya, doki orang tua Modi ini sudah habis. Pil obat dalam kuali obatnya belum terbentuk, dan dia sudah berada di ambang kehancuran. Kekuatan bandi elit bintang 3 terlalu berlebihan, ucap seorang penonton di bawah. Itu benar. Lihatlah senior Yan Xiao. Dia juga seorang bandi elit bintang 3 dan juga telah membuka kualinya untuk kedua kalinya. Hingga saat ini senior Yan Xiao masih memiliki penampilan yang acuh tak acuh. Berbeda dengan lelaki tua Modi yang sudah dalam kondisi terlemahnya. Mereka yang belum mengetahuinya pasti mengira dia tidak sarapan sebelum berangkat. Hahaha, ucap para penonton itu sambil mencibir. Ekspresi Modi berubah suram saat dia mendengarkan suara-suara mengejek yang dikirimkan dari sekelilingnya. Dia mengatupkan giginya karena kebencian dan membuang pikiran-pikiran ini ke pikirannya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pengendalian pil obat di kuali obatnya. Segera pil embrio tingkat kaisar akan lahir. Di pihak Xiaoyan, proses fusi terakhir di kuali 1000 binatang juga perlahan berkembang di bawah kekuatan penuhnya. Gelombang energi secara bertahap bergabung bersama di bawah tekanan api surgawi. Penindasan mutlak terhadap kekuatan spiritual memungkinkan ramuan obat ini sepenuhnya stabil pada titik keseimbangan. Hasil dari ini adalah konsumsi kekuatan spiritual Xiaoyan secara ekstrim. Beberapa saat kemudian aroma aneh yang samar tiba-tiba keluar dari alun-alun. Keharuman ini menyebabkan pikiran semua orang terguncang. Bahkan aura beberapa pembudidaya yang berada di ambang terobosan mulai berfluktuasi pada saat ini. Seolah-olah mereka akan membuat terobosan. Adapun para bandi elit di alun-alun, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Bukankah ini alasannya mengapa mereka rela menyaksikan momen ini secara pribadi? Aroma aneh ini adalah aroma pil. Ini adalah wewangian pil. Pil obat Modi telah berubah menjadi pil embrio tingkat kaisar. Ini adalah pil embrio tingkat kaisar. Pil embrio tingkat kaisar telah lahir. Setelah pil embrio terbentuk, pembentukan pil tidak akan lama lagi. Suasana di alun-alun langsung memanas ketika mendengar pil embrio telah lahir. Selama pil embrio terbentuk, itu berarti mereka dapat secara pribadi menyaksikan pil obat tingkat kaisar yang legendaris. Namun setelah pil embrio tingkat kaisar terbentuk, doki di dalam tubuh Modi benar-benar habis. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan pil embrio tingkat kaisar ini akan mengalami kesulitan untuk terbentuk. Sepertinya aku hanya bisa membayar harganya dulu. Kalau tidak, aku pasti akan menderita kegagalan. Yan Xiao, di masa depan aku pasti akan menemukanmu dan membuatmu membayar 10.000 kali lipat untuk semua yang telah kamu lakukan untukku, ucap Modi di dalam hatinya. Modi dengan kasar menggigit ujung lidahnya setelah suaranya terdengar. Segera beberapa tetes esensi darah merah terbang keluar dan langsung memasuki kuali obat di depan Modi. Dengan tambahan beberapa tetes esensi darah bandi elit, api hitam di dalam kuali obat segera naik dengan ganas. Setelah kekuatan spiritual Modi habis, di saat yang sama situasi di dalam kuali obat juga telah sepenuhnya stabil. Saat ini Modi sudah sangat lemah. Wajah tuanya sepucat selembar kertas. Sepasang mata tua berwarna merah menonjol keluar dari rongganya, menyebabkan seseorang sekilas merasa sangat ketakutan. Guli yang duduk di kursi juri memasang ekspresi muram saat dia melihat ke arah dua orang di bawah. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Cilin yang duduk di samping Guli juga mengerutkan kening ketika melihat ke arah Modi di bawah. Saat dia merasakan energi obat di dalam kuali obat menjadi semakin padat, Cilin merasa tidak nyaman di hatinya. Lagi pula sebelum pil obat di dalam kuali obat Xiaoyan berhasil dibentuk menjadi pil embrio, situasinya akan menguntungkan Modi. Daya tarik pil obat tingkat kaisar terlalu menakutkan. Sekarang pil tingkat kaisar Modi telah terbentuk.
Tinggal selangkah lagi untuk menjadi pil obat tingkat kaisar sejati. Selama Modi bisa kuat menahan rintangan ini, pil embrio tingkat kaisar di dalam kuali obatnya pasti akan menjadi pil obat tingkat kaisar yang sebenarnya. Namun ketika seseorang melihat ke arah Xiaoyan lagi, meskipun situasi di dalam kuali 1000 binatang di depannya tampak stabil, masih ada bahaya yang cukup signifikan di bawah stabilitas ini. Setelah ini, Xiaoyan perlu menekan sepenuhnya energi di dalam pasta obat selama proses penggabungan pil. Setelah itu dia secara bertahap akan menggabungkan pasta obat tersebut. Proses ini tidak hanya membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat dan doki yang melimpah, namun juga membutuhkan jangka waktu yang lebih lama. Dari sudut pandang Xiaoyan, ini bukan hanya 1 atau 2 ujian. Itu adalah pasta obat yang terbentuk dari penggabungan ratusan bahan obat. Proses menggabungkannya kembali akan menjadi lebih sulit. Jika berhasil, pil embrio akan muncul kembali dan akan sulit menentukan pemenangnya. Jika dia gagal, pil embrio akan hancur dan Modi akan muncul sebagai pemenang. Pada saat itu asosiasi alkemisnya harus menyerah kepada orang lain. Kompetisi ini benar-benar pertaruhan besar. Pada saat ini situasi yang dihadapi Xiaoyan mirip dengan prediksi Guli. Pil obat di dalam kuali obat Xiaoyan masih menyatu dengan kecepatan yang sangat lambat. Selama proses ini, ia perlu menekan berbagai energi di dalam pil obat hingga titik keseimbangan tertentu. Adapun beberapa lama dia harus menekannya. Itu sepenuhnya tergantung pada kecepatan peleburan pil obat. Harus dikatakan bahwa proses ini sungguh panjang. Mengaktifkan semua indera di dalam tubuhnya hingga puncaknya dalam jangka waktu yang lama. Menyebabkan kelelahan tubuh Xiaoyan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Singkatnya, kelelahan Xiaoyan saat ini bahkan lebih mengerikan daripada kelelahan Modi. Pemuda berjubah putih di samping penatua Xuan juga mengamati perubahan di dalam tubuh Xiaoyan. Ketika dia melihat pil obat di dalam kuali Xiaoyan dan Modi, dia menyadari bahwa keduanya sama sekali tidak proporsional. Bagi Xiaoyan yang belum pernah menyempurnakan pil obat tingkat kaisar, agar berhasil memadatkan pil embrio tingkat kaisar, dia benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Tuan muda, menurut Anda, apa hasil dari kompetisi ini? Tanya penatua Xuan. Setelah mendengar ini, pemuda berjubah putih itu hanya bisa sedikit mengernyit. Sejujurnya dia bukanlah seorang alkemis dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang alkimia. Oleh karena itu dia tidak memahami situasi saat ini. Namun dari situasi Xiaoyan sekarang, masih sangat sulit baginya untuk mengambil kesimpulan. Setelah beberapa lama, pemuda berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat sulit untuk mengatakannya. Modi memang sudah terkenal sejak lama dan bisa dibilang sosok yang sudah tua dan berpengalaman. Saat ini pil obat tingkat kaisar di kualinya pasti akan berhasil. Adapun Yan Xiao, meskipun dia adalah alkemis peringkat 2 yang baru dipromosikan, kekuatannya sangat luar biasa. Serta kekuatan spiritualnya tidak kalah dengan Modi. Aku benar-benar tidak bisa mengambil kesimpulan ketika kedua orang ini bertarung. Oleh karena itu, tidak perlu mengatakan apapun sampai akhir, ucap pemuda berjubah putih itu. Setelah mendengar ini, penatua Xuan mengangkat alisnya dan tertawa pelan. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha, sudah lama sekali aku tidak mendengar tuan muda memuji seseorang dari generasi yang sama seperti ini. Mengingat karakter Anda, tidak banyak orang satu generasi di benua ini yang bisa membuat Anda mengagumi mereka," ucap penatua Xuan. Pemuda berjubah putih itu tersenyum. Tatapannya beralih ke arah Xiaoyan di bawah sambil tertawa lagi. Terkadang ada beberapa orang yang harus kamu mengalah. Yan Xiao sepertinya punya cukup banyak rahasia. Hanya berdasarkan pada api surgawi di dalam tubuhnya, bagaimana menurut penatua Xuan dia mendapatkannya? Ucap pemuda berjubah putih itu. Ini... Ucap penatua Xuan kesulitan menjawab. Hahaha, cukup. Mari kita terus menonton dan menunggu dengan sabar. Misteri itu pada akhirnya akan terungkap. Mungkin pada saat itu, kita tidak perlu mencari tahu dan situasinya akan memberitahu kita secara pribadi, ucap pemuda berjubah putih itu. Setelah itu pemuda tersebut tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya dia terus melihat Xiaoyan. Penatua Xuan juga sedikit mengangguk. Apa yang dikatakan pemuda itu memang benar. Tidak ada gunanya mereka terus berbicara sampai akhir. Lebih baik terus menonton dengan tenang. Bagaimanapun pil embrio tingkat kaisar telah muncul. Sekarang mereka tidak jauh dari akhir. Tanpa terasa, waktu kembali berlalu di tengah hiruk pikuk puluhan ribu orang berdiskusi. Dalam sekejap mata, sebulan lebih telah berlalu sejak pertemuan besar alkemis. Selama sebulan ini, pil obat di kuali Xiaoyan dan Modi secara bersamaan berubah menjadi pil embrio tingkat kaisar. Ini adalah kabar baik bagi Xiaoyan.
Lagi pula selama ada yang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya. Ini sudah menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memurnikan pil obat tingkat kaisar. Di masa lalu, dia telah menyebabkan semua ahli top di benua Doki menjadi tergila-gila pada satu pil embrio tingkat D, atau yang disebut pil setengah kaisar. Sekarang dalam sekejap mata, Xiaoyan yang telah berubah menjadi ahli bandi juga mampu memurnikan pil obat tingkat kaisar. Ini benar-benar perubahan situasi. Kemunculan dua pil embrio tingkat kaisar telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Pada saat ini mata semua orang menatap tajam ke arah kuali obat di depan Xiaoyan dan Modi. Mereka berharap bisa menyaksikan sendiri saat pil obat kaisar terbentuk. Pengaruh pil obat tingkat kaisar tidak bisa dikatakan kecil. Ketika waktu sekali lagi mengalir dengan tenang di hadapan semua orang, pada saat tertentu badai tiba-tiba bertiup di belahan dunia ini, dan langit tiba-tiba menjadi suram. Warna langit berangsur-angsur berubah. Suasana alun-alun pun berangsur-angsur menjadi gila. Mata semua orang terbelalak saat mereka menatap kuali obat di depan Modi dengan penuh perhatian. Ada pil obat berukuran hijau merah di dalam kuali. Itu berputar di dalam sekelompok api hitam gelap. Pada saat ini, pil embrio tingkat kaisar ini akhirnya akan berubah menjadi pil obat tingkat kaisar yang sebenarnya. Kekuatan obat di dalamnya dengan cepat menggumpal. Permukaan pil obat yang awalnya tidak rata, secara bertahap menjadi halus di bawah kehalusan nyala api. Setelah kekuatan obat benar-benar diaglomerasi, pil tingkat kaisar yang legendaris akan terbentuk. Namun saat ini langit dengan cepat berubah menjadi gelap. Kerumunan di langit melonjak dan membuka area luas di langit di atas mereka. Awan petir bergejolak di langit. Awan hitam pekat itu sangat dalam, seperti ruang kosong yang tak ada habisnya. Gelombang gemuruh guntur terpancar dari dalam, menyebabkan ekspresi sejumlah orang yang hadir berubah. Kemungkinan hanya satu serangan dari pil petir yang menakutkan ini akan mampu membunuh seorang eri dosen. Namun pada saat ini Modi yang sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya memperlihatkan senyum kemenangan di wajah pucatnya ketika dia melihat perubahan di langit. Pil petir. Yan Xiao, kamu pasti akan kalah, ucap Modi dengan suara lemah. Guntur yang mengguncang bumi bergema di cakrawala, tampak seperti auman binatang petir. Awan petir menutupi langit, dan awan petir yang bergulung-gulung tampak menjadi hidup pada saat ini. Mereka menutupi seluruh kota liar kuno, dan kekuatan mengerikan menyebabkan semua orang merasakan getaran yang berasal dari jiwa mereka. Kekuatan seperti itu benar-benar merupakan turunnya kekuatan surga, seolah ingin membantai semua makhluk hidup. Pada saat ini Guli dan Cilin tanpa sadar berdiri di lapangan kosong. Ekspresi mereka sangat serius ketika melihat pemandangan di langit. Saat dua suara angin kencang muncul, tatapan semua orang di alun-alun segera berbalik. Mereka melihat Yan Bing dan Hutua berdiri berdampingan di bawah awan guntur. Keduanya mengangkat kepala untuk melihat awan guntur yang menutupi seluruh kota liar kuno. Pada saat ini bahkan dengan kekuatan mereka, hati mereka tanpa sadar berubah menjadi suram. Tangan di balik lengan baju mereka juga terkepal. Sementara rasa takut terlihat di mata mereka. Mereka jelas bisa merasakan kekuatan menindas datang dari awan petir. Kekuatan itu diarahkan pada pil ramuan tingkat kaisar di kuali Modi. Melihat ini, mereka berdua berdiri bahu-membahu di depan Modi untuk memblokirnya. Hahaha, pil petir. Di masa lalu, pil petir yang diblokir oleh orang tua ini bahkan lebih kuat dari ini. Pada saat itu lelaki tua ini hanyalah seorang bandi bintang 5. Ketika pil petir tersebar, lelaki tua ini juga terluka parah. Namun aku bertanya-tanya, seberapa kuat pil petir sekarang ketika lelaki tua ini berada di puncak bandi bintang 8 tahap akhir? Ucap Yan Bing. Wajahnya sedingin es saat dia menatap awan guntur di atas kepalanya. Meskipun Yan Bing memiliki karakter acuh tak acuh, hatinya masih sedikit bergetar ketika memikirkannya. Dia tanpa sadar mengingat pengalaman mengerikan itu. Karena hal inilah, dia semakin membenci kekuatan alam. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak keberatan melawan pil petir. Sekarang dia sekali lagi telah bertemu pil petir. Kebencian di dalam hatinya secara bertahap berubah menjadi gelombang dingin untuk melawannya. Ekspresi Hutua tanpa sadar berubah ketika dia merasakan aura di tubuh Yan Bing di sampingnya. Dia sedikit mengernyit dan tubuhnya bergeser ke samping tanpa meninggalkan jejak. Doki di dalam pusaran tubuhnya juga melonjak seperti pegas, siap menghadapi situasi mendadak apapun. Saudara Hutua, aku akan berbenturan terlebih dahulu dengan pil petir ini. Kamu hanya perlu menunggu sampai aku memanggilmu mengambil tindakan, ucap Yan Bing. Hutua mengangkat kepalanya dan tertawa pelan. Tubuhnya mundur selangkah ke samping sebelum berkata, "Hehehe." Dari kelihatannya, penatua Yan Bing ingin merasakan pil petir ini.
Baiklah kalau begitu, Penatua Yanbing akan pergi dulu. Aku akan bergerak saat kamu membutuhkanku, ucap Hutua. Tatapan sedingin es Yanbing mengarah ke awan petir di atas kepalanya. Pada saat ini sebuah pilar cahaya yang mencapai langit tiba-tiba melesat keluar dari kuali obat Modi. Saat yang sama riak energi yang menakutkan menyapu. Banyak sekali orang yang langsung tersapu oleh badai energi ini. Pilar cahaya mencapai langit dan langsung memasuki awan petir. Sesaat kemudian, awan petir hitam pekat tiba-tiba bergejolak. Gemuruh guntur bergema di langit. Segera setelah itu, petir hitam tiba-tiba keluar dari awan petir dan dengan keras menghantam kuali obat di depan Modi. Hehehe, jika kamu ingin menghancurkan pil kaisar, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Tawa sedingin es dan acuh tak acuh perlahan keluar dari mulut Yanbing ketika pil petir hitam pekat turun. Segera setelah itu, tubuh Yanbing bergerak dan langsung berdiri di bawah pil petir. Pada saat yang sama, tangannya yang keriput tiba-tiba menyerang ke depan dan langsung menghantam pil petir yang datang ke arahnya. Pil petir juga tampaknya menyadari niat Yanbing. Tubuhnya yang hitam pekat tiba-tiba membengkak dan kecepatan turunnya menjadi lebih cepat. Kekuatan petir yang menakutkan menyebabkan ruang kosong di sekitarnya meledak. Ekspresi sedingin es di mata biru Yanbing menjadi lebih pekat ketika dihadapkan dengan kekuatan seperti itu. Doge di dalam tubuhnya melonjak keluar dan menggumpal di tangan kirinya. Lapisan es tebal menggumpal di permukaan tangannya. Ini membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat menabrak pil petir. Telapak es kekaisaran, teriak Yanbing. Telapak tangan berwarna biru es bertabrakan dengan pil petir hitam pekat. Detik berikutnya sebuah ledakan yang mengguncang bumi menyapu langit di atas seluruh kota liar kuno. Selain beberapa orang itu, bahkan para bandi elit tampaknya tersambar petir saat mereka jatuh dari udara. Mereka mendarat di kota dan mengangkat kepala untuk melihat pemandangan di langit. Sedangkan untuk Xiaoyan dan Modi di alun-alun, pil kaisar Modi sudah terbentuk. Namun dia tetap mempertahankan porsi pembentukan pil terakhir. Hanya dengan menahan pil petir ini dan menunggu kesengsaraan petir menyebar, barulah pil kaisar di kuali obat di depan Modi dianggap telah berhasil dimurnikan. Di sisi lain, meskipun Xiaoyan juga telah mencapai tahap akhir, pil embrio belum diaglomerasi. Xiaoyan hanya bisa menekan kegelisahan di hatinya dan menstabilkan hatinya sambil terus menyempurnakan. Selama pil embrio terbentuk, tidak akan sulit untuk menyempurnakan pil kaisar. Apalagi itu hanya masalah waktu saja. Dia sudah bertahan selama sebulan. Xiaoyan tidak peduli dengan sisa waktu. Lagi pula jika dia tidak bisa menunggu waktu sesingkat ini, dia bukanlah Xiaoyan. Namun masalah yang paling dikhawatirkan semua orang saat ini adalah pil kaisar Modi telah terbentuk. Tampaknya pemenang dari pertemuan besar alkemis ini telah ditentukan. Dari kelihatannya, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Xiaoyan pasti akan kalah dalam pertemuan besar alkemis ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.